Perang sepatu karbon di tahun 2021 udah gila-gilaan, dan satu yang curi perhatian kita nih Ranut Fams, yaitu Puma Deviate Nitro. Nah, katanya di dalam sepatu ini nggak cuma dikasih carbon fiber plate atau pelat karbon, tapi juga nitrogen. Kayak gimana ya kira-kira isi dalamnya? Kali ini kita bakalan ngebuka dan ngebongkar untuk lihat dalamnya isi sepatu ini. Beneran. Di sini kita udah punya gergaji, cutter, dan juga sarung tangan, karena kita beneran bakalan ngebedah sepatu ini dan kasih lihat kamu di dalamnya ada apa aja dan looknya kayak gimana. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan juga turn on post notification supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. Hai Ranut Fams, kita tuh sebenarnya udah pernah nge-review dan juga ngasih testimoni tentang pengalaman lari kita bareng Puma Deviate Nitro. Nah, kita bakalan kasih dulu deh cuplikannya supaya kamu nggak lupa tentang testimoni kita nih pakai sepatu ini bersama Ranut host Adistra Bimo. Puma Deviate Nitro, nggak tanggung-tanggung mereka langsung masukin semua fitur teranyar lah, carbon plate, terus super bouncy foam, dan masih banyak lagi ke sepatu ini. Kalau kamu masih penasaran dan pengen tahu lebih lanjut tentang Puma Deviate Nitro, kamu bisa nonton full videonya yang bisa diklik di sini. Nah, sekarang kita bakalan coba ngebedah dan ngeliat isi di dalam sepatu Puma Deviate Nitro. Nah, sepatu ini digadang-gadang oleh Puma karena carbon fiber plate-nya atau serat pelat karbon yang ditaruh sama mereka di bagian sole-nya. Tapi selain carbon fiber plate, seperti yang tadi gue udah informasiin, mereka juga menggadang-gadang teknologi nitro foam-nya atau foam yang diinjek atau dimasukin pakai nitrogen. Nah, kalau misalnya kita lihat konstruksi sepatu si Puma Deviate Nitro ini ada breathable mesh upper. Terus di tengahnya langsung ada nitro foam. Terus di antara nitro foam yang atas dan lapisan yang bawah ini diinjek atau dimasukin carbon fiber plate. Nah, lalu di bagian outsole-nya ini ada outsole khas Puma yang dinamakan sama Puma Grip. Kita bakalan lihat sebenarnya konstruksinya tuh seperti apa ya, dan kita juga bakal lihat sebenarnya carbon fiber plate itu bentukannya kayak gimana sih. Nah, di sini gue akan coba motong secara vertikal dulu di sisi sepatu sebelah kiri, dan kita mau lihat dalamnya tuh kira-kira seperti apa ya. Terus bahan-bahan yang dipakai itu bentukannya kayak gimana. Oke. Nah, ini ternyata agak keras juga nih, Fams. Apakah kalau misalnya keras gini bisa sesuai atau bisa nambah durability-nya? Gue juga jadi penasaran nih. Nah, kita sekarang bakalan coba motong secara vertikal kayak yang tadi gue bilang. Nah, ujungnya ini udah mulai kebelah nih Ranut Fams. Cuman karena agak keras, kita coba motongnya kayak gini. Gue buka dulu tali sepatunya supaya kita gampang ngeliat bagian dalamnya. Sekarang kita coba robek dan potong bagian uppernya. Jujur bagian ini agak keras sih nih Ranut Fams. Jadi emang butuh tenaga ekstra. Nah, sekarang gue udah nyampe di bagian hampir ke tengahnya, dan gue mulai ngerasain ini mulai agak susah dipotong karena kayak ada bagian-bagian yang keras gitu, Fams. Kayaknya sih asumsi gue ini bagian serat pelat karbonnya nih. Kalau bisa dilihat, ini gue coba belah ya. Ini kan ada bagian yang lapisan putih
Terus di antara lapisan putihnya itu, nah ini dia nih, ada bagian hitamnya. Nah, seperti yang tadi gue udah jelasin di depan, kalau menurut Puma, mereka itu naruh bagian carbon fiber plate-nya itu di antara mereka punya nitro foam. Nah, jadi asumsi gue adalah ini bagian carbon fiber plate-nya. Kita bakalan coba lihat lagi ketika kita udah belah ini sampai habis. Yay, finally ini dia nih fams, bentukannya sepatu Puma Deviate Nitro yang kita udah coba belah. Nah, gue akan coba tunjukin satu persatu ke kalian kayak gimana sih isi di dalamnya. Nah, setelah tadi kita bongkar atau bedah secara vertikal, kita memang ngedapetin apa yang seperti Puma bilang. Ini ada lapisan outsole-nya, ini si Puma Grip. Terus ada nitro foam-nya nih yang di bagian bawah. Dan ini kalau misalnya gue pegang, teksturnya memang agak empuk. Kalau bisa gue bisa kasih gambaran, mungkin bentuknya kayak styrofoam yang tebel gitu. Nah, di bagian yang hitam ini nih, Runwood Fams, ini beneran carbon plate yang Puma namain sebagai Inoplate. Nah, ini teksturnya tuh lumayan stiff atau kaku. Terus dia juga ada serpihan-serpihan karbon yang didapetin ketika kita ngebelah sepatu ini. Terus di atas lapisan carbon plate-nya ini ada lapisan nitro foam-nya lagi nih, Runwood Fams, yang katanya menurut Puma ini diinjek atau dimasukin nitrogen. Nah, bagian atasnya itu kan tadi Puma klaim sebagai breathable upper. Kalau misalnya emang gue lihat di bagian luarnya ini emang lumayan tipis nih, Fams. Kalau misalnya gue coba ya, kita coba pakai cutter. Nah, ini bagian luarnya. Ini emang tipis banget nih, Fams. Makanya ini juga gampang banget dirobek pakai cutter. Bagian yang tipis ini sebenarnya enak banget kalau misalnya kita pakai lari, karena kan nggak terlalu tebal di bagian uppernya, jadi kaki kita bisa bernafas dengan lebih baik. Nah, mungkin yang bagian agak tebelnya itu ada di bagian ininya nih. Ini di bagian lidah sepatunya, ini emang agak tebel. Di bagian belakangnya nih, Fams, ini ada sesuatu yang berbentuk padding gitu ya di bagian tumit belakang, yang gue coba penasaran dan akan coba gue buka. Di bagian belakangnya, Fams, ini ada padding yang lebih. Nah, ini di dalamnya ternyata tuh dikasih busa. Kalian bisa lihat gak? Ini ternyata busanya ini ditaruh di bagian samping luar, ankle bagian luar. Bagian yang paling menarik adalah si carbon plate-nya ini. Ternyata emang carbon plate-nya ini diletakkan di bagian hampir secara keseluruhan di kaki bagian tengah nih, Fams, yang lebih banyak gitu ya. Kenapa carbon plate yang ditaruh di teknologi sepatu belakangan ini? Nah, katanya nih, Fams, carbon fiber plate ini atau plat karbon emang punya karakteristik yang bisa nyimpen energi dan juga ngebalikin energi. Jadi katanya sepatu-sepatu yang pakai carbon plate, dia akan nyimpan energi ketika kaki kita napak, dan dia akan melepaskan energi ketika kaki kita lepas landas. Selain itu, berbagai macam ilmuwan atau sport scientist itu menemukan kalau si carbon fiber plate ini bisa ngebantu stabilisasiin kaki kita. Nah, terutama di bagian ankle, supaya kaki kita juga minim dari resiko cedera. Jadi kira-kira udah kebayang lah ya kayak gimana nih isi sepatu yang punya carbon plate, terutama di Puma Deviate Nitro yang terdiri dari carbon plate dan juga midsole yang diinjek pakai nitrogen yang dinamain Puma Nitro Foam. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah nyobain sepatu ini, boleh dong taruh pengalamannya di kolom komentar supaya kita juga mau tahu nih efektif apa sih carbon plate ini di sepatu Puma Deviate Nitro. Kalau misalnya kamu punya wishlist juga mungkin untuk sepatu-sepatu lain yang kepengen juga kita bedah atau kita belah dan lihat dalamnya, langsung tulis di kolom komentar. Dan itu tadi video kita tentang ngebelah sepatu Puma Deviate Nitro. Jangan lupa follow kita di semua platform sosial media. Ada YouTube channel ini, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, dan juga TikTok. Thank you for watching. Bye for now.